Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kolerasi dan jenis-jenisnya. Korelasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat dan ke arah mana dua variabel saling berhubungan. Hubungan ini dapat bersifat positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Jika nilai suatu variabel meningkat bersamaan dengan peningkatan variabel lainnya, hubungan tersebut disebut kolerasi positif. Sebaliknya, jika peningkatan pada satu variabel diikuti oleh penurunan variabel lain, hubungan tersebut disebut kolerasi negatif. Kekuatan hubungan antar variabel ditunjukkan oleh koefisien kolerasi R yang memiliki nilai antara -1 sampai +1. Nilai +1 menunjukkan hubungan positif sempurna, -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linier antara dua variabel. Nilai ini membantu peneliti memahami pola keterkaitan antara dua fenomena yang diukur secara kuantitatif. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kolerasi. Jenis-jenis kolerasi terbagi menjadi 3, yaitu kolerasi person atau person-product moment correlation. Digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel berskala interval atau rasio yang berdistribusi normal. Yang kedua, kolerasi Spearman atau Spearman rank correlation. Digunakan untuk data ordinal atau ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Kolerasi ini mengukur hubungan berdasarkan peringkat nilai variabel. Yang ketiga, kolerasi Kendall-Stau. Cocok untuk data yang berisi banyak nilai samatis atau sampel berukuran kecil. Kolerasi ini mengukur tingkat kesepakatan antara dua set peringkat. Terus ada contoh soal tentang kolerasi. Hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Seseorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja X dengan kinerja karyawan atau Y di sebuah perusahaan. Data berikut diperoleh dari hasil survei terhadap 53 responden. Saya Nuraini, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita buka dulu Excel, dan yang pastinya sudah ada datanya. Lalu kita copy. Kita copy datanya yang sebanyak 53. Dan kita masukkan di aplikasi SPSS. Sebelum itu kita ke variable view. Name kita tulis X dan Y karena dia dua variabel. Di label kita buat motivasi, dan yang bawahnya kita buat terus desimal kita ubah jadi 0 keduanya. Dan kita ke data view dan kita copy data yang tadi sudah kita copy di Excel. Dan jika sudah, kita masuk ke analysis, correlate, lalu bivariate. Kita klik. Kita blok dan kita pindahkan ke samping. Kita Ctrl A dan kita pindahkan ke variables. Lalu di sini di person dan to Thailand. Kita klik OK.
Ini adalah datanya yang sudah kita cari tadi dari data tersebut yang berjumlah 53. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi. Regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen bebas. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk memahami beberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen. Analisis regresi tidak hanya menilai hubungan, tetapi juga menjelaskan arah dan besar pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila koefisien regresi bersifat positif, maka peningkatan nilai variabel X akan diikuti peningkatan nilai Y. Sebaliknya, jika koefisien bernilai negatif, peningkatan X justru akan menurunkan nilai Y. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang jenis-jenis regresi. Jenis-jenis regresi terbagi menjadi 5, yaitu regresi linier sederhana atau simple linear regression. Digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang kedua, regresi linier berganda atau multiply linear regression. Digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang ketiga, regresi nonlinear. Digunakan ketika hubungan antara variabel tidak membentuk garis lurus tetapi kurva. Yang keempat, regresi logistik. Digunakan ketika variabel terikat bersifat kategorikal, misalnya ya atau tidak, lulus atau tidak lulus. Yang kelima, regresi time series atau deret waktu. Digunakan untuk data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu tertentu, seperti data inflasi bulanan atau pendapatan tahunan. Di sini ada juga contoh tentang regresi. Hubungan antara motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi siswa. Pertanyaannya, mencari tahu apakah motivasi X1 dan minat X2 berpengaruh terhadap prestasi siswa. Terdiri dari dua variabel tematik dalam regresi berganda. Yang kedua, mencari tahu tentang uji T, mengetahui pengaruh X1 secara tersendiri terhadap Y tanpa variabel minat. Yang ketiga, mencari tahu tentang uji F, mengetahui pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara bersama-sama atau secara gabungan terhadap prestasi belajar Y. Yang keempat, koefisien determinasi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan motivasi X1 dan minat X2 secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sama seperti tadi, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Excel. Setelah itu sudah ada datanya, sudah saya terangkan datanya di sini. Di dalam data ini terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel X1, yang kedua X2 dan variabel Y. Di dalam tabel ini juga terdapat 12 responden. Data yang saya gunakan ini adalah data regresi berganda. Kita blok datanya. Oke. Setelah di blok datanya kita copy. Setelah di copy kita lanjut ke aplikasi SPSS. Setelah kita masuk di aplikasi SPSS, kita terlebih dahulu kita pindahkan ke variable view. Di variable view ini ada name, type, dan lain-lainnya. Di name kita klik 3 variabel tadi. Variabel X1, X2, dan Y. Baik. Di desimal kita ubah jadi 0. 3-3-nya kita ubah jadi 6. Di label ini kita buat nama variabel tadi. Di situ saya akan buat motivasi, minat, dan prestasi. Setelah selesai datanya kita buat di variable view, kita lanjut ke data view. Di data view sudah muncul
3 variabel tadi. Setelah itu kita salin yang telah kita copy di Excel tadi. Nah, setelah datanya semuanya sudah tertera di sini, lalu kita klik Analyze. Setelah itu klik Regression dan klik Linear. Dan akan muncul seperti ini. Yang prestasi kita pindahkan ke dependent, motivasi dan minat kita pindahkan di independent. Kita blok dulu. Kita blok, kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik OK. Dan muncullah hasil dari data yang tadi. Ini semuanya adalah hasil dari data yang tadi. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.